Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi ini kembali kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan untuk menuntun seluruh aktivitas kita dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang memimpin dan menuntun kami dan sumber keselamatan kami. Tolong kami ya Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang ingin bahagia? Jawabannya tentu semuanya kita ingin berbahagia. Namun banyak orang yang tidak menyadari hidupnya tidak menikmati kebahagiaan karena mengawali pagi dengan marah sampai matahari terbenam. Orang yang hidupnya selalu tidak ada kedamaian tentunya tidak ada sukacita. Semua jadi masalah, semua jadi persoalan, sedikit-sedikit mengeluh dan tidak ada rasa syukur. Membuat semua orang menjauhi karena takut akan jadi sasaran kekesalannya. Berbeda dengan orang yang selalu bersyukur akan mendapatkan kebahagiaan karena dapat melihat semuanya secara positif. Untuk itu Raja Daud melalui kitab Pengkhotbah mengajak kita untuk dapat menikmati hidup dengan berbahagia, bersuka cita. Tentunya berbahagia dan menikmati hidup yang dimaksudkan oleh pengkhotbah bukanlah hidup yang hedonisme, hidup yang boros, hidup yang poya-poya. Karena hidup hedon adalah sesuatu yang sia-sia. Kita bisa baca di Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai dengan 3. Bersukacita, berbahagia, dan menikmati hidup yang dimaksudkan oleh pengkhotbah adalah menikmatinya dalam Tuhan. Dan hal ini hanya bisa dicapai dalam anugerah Tuhan yang mengubah cara pandang kita dalam memaknai kehidupan. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pengalaman pribadi Daud, ayat renungan hari ini hendak mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hati yang bergembira, bersukacita. Jika kita tidak berbahagia atau terpaksa melakukan pekerjaan atau pelayanan atau apapun itu, lalu apa yang kita bisa dapatkan? Berkeluh kesah sepanjang hari, mengasihani diri berlebihan, emosi, terus merasa tidak puas, sehingga kita kehilangan damai sejahtera tersebut.
apakah hidup seperti ini bermanfaat? Mungkin bisa juga akan membuat kinerja kita semakin menurun dan tidak berkualitas, bahkan mendatangkan penyakit bagi diri kita sendiri. Dan tentu saja kehilangan kesempatan kita untuk dekat kepada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kabar baiknya adalah Tuhan sanggup membuat pekerjaan sekecil apapun menjadi seindah atau seberharga emas. Tuhan sanggup dan siap membantu kita mengatasi setiap persoalan kita. Tuhan bahkan sanggup menggendong kita ketika kita jatuh terlentang, dan Tuhan sanggup memberikan kebahagiaan kepada kita. Saudaraku, mungkin saat ini ada di antara kita yang mulai merasa jenuh dengan pekerjaannya yang belum juga mendapatkan seperti yang diinginkan. Mungkin ada yang merasa kecewa karena kehidupannya yang tidak juga mendapatkan kebahagiaan seperti yang diinginkan. Mungkin ada di antara kita yang sedang menanti-nantikan sesuatu yang juga belum diharapkan. Atau mungkin ada di antara kita yang merindukan kesembuhan tetapi belum didapatkan. Atau mungkin juga menantikan jabatan yang belum juga kunjung. Dan banyak lagi yang membuat kita menjadi kecewa, tawar hati, sakit hati, dendam. Namun, saudaraku, ingat dan camkanlah bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita dan memberkati kita. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan kesejahteraan, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus mempunyai rencana kekal yang mencakup semua maksud dan kegiatan setiap orang-orang percaya. Yang penting saudaraku, kita harus melakoni seluruh pekerjaan, pelayanan, atau apapun itu dengan tekun dan senantiasa kita tetap melakukan doa-doa secara pribadi dan teruslah dekat dengan Tuhan, karena doa menopang dan memberikan kekuatan kepada kita. Lalu kita mempersembahkan diri kita secara utuh dan jangan ragu-ragu. Nyatakan kepada Tuhan bahwa seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus melaksanakan rencana Allah bagi kita, dan seluruh hidup kita harus tetap waspada dan selalu hati-hati agar kita tidak keluar dari kehendak Allah sehingga kehilangan waktu dan maksud-maksud yang ditetapkan oleh Tuhan bagi hidup kita. Saudaraku, selamat hidup berbahagia agar seluruh aspek kehidupan kita dalam kendali Tuhan. Amin. Terima kasih ya Aba Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa seberat apapun hidup kami, Tuhan pasti menolong kami. Karena semua apa yang dialami oleh Raja Daud, itu bisa juga kami alami. Kebahagiaan boleh kami dapatkan, asal kesetiaan dan ketekunan kami untuk terus berdoa kepada Tuhan boleh kami pertaruhkan, sehingga Tuhan melihat kesungguhan kami dan Tuhan menolong kami. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.